Bab 044. Yang itu. Teman selebgramku. Aku pernah cerita kok di grup. Delia juga sudah tahu aku dekat sama dia dan suka sama dia. Tapi diam-diam Delia malah menemui dia dan peluk-pelukan. Heh. Seorang Delia peluk cowok duluan. Nggak mungkin. Dia yang kelihatan cinta mati sama Darel aja nggak pernah peluk-peluk sembarangan atau cium-cium duluan. Ya aku lihatnya gitu. Lihat langsung. Enggak sih, lihat di foto. Lihat di foto dan kamu langsung percaya. Jangan bilang foto itu dikasih delima. Iya. Wah. Elina speechless. Pantas saja Sonya kelihatan sangat benci Delia. Setiap Delia melakukan kesalahan kecil, Sonya selalu melebih-lebihkan. Bodohnya Elina terbawa suasana dan ikut mencap jahat Delia. Mana fotonya, aku mau libat. Udah aku hapus karena sebel. Aku langsung blok mantan gebetanku. Elina pusing mendengarnya. Ya makanya cari tahu dulu, pinter. Jangan langsung percaya. Kayak baru setahun 2 tahun aja temenan sama Delia. Nggak mungkin Delia ngerebut gebetan sahabatnya sendiri. Dianggap semurahan itu. Aduh kepalaku. Aku mau marah tapi aku juga sebodoh itu dulu. Diam-diam, Sonya merenung, benar juga yang dikatakan Elina. Kenapa dulu dia langsung percaya dengan foto yang diberikan delima? Bisa jadi foto itu editan. Atau bisa jadi Delia kepleset terus jatuh ke pelukan cowok itu, lalu delima memfotonya. Kita harus cari tahu, ucap Elina. Aku akan mencari tahu sendiri. Ini masalah pribadiku dan aku ingin menyelesaikannya sendiri, jawab Sonya dingin. Jika terbukti foto itu hasil rekayasa delima untuk mengadu dombaku dengan Delia, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan membuat dia membayar mahal karena sudah memisahkanku dengan sahabatku. 45. Elina mengangguk setuju. Kita harus kasih tahu Lukas juga, usul Elina. Kasih tahu apa? Keburukan delima. Kejelekan delima. Dia nggak akan percaya. Bahkan seandainya delima membunuhmu di depan matanya langsung, Lukas tetap akan membela delima. Karena apa? Karena cinta memang bisa bikin seseorang sego itu. Gimana kalau kita bikin jebakan demi jebakan supaya delima mengakui kejahatannya sendiri? Terus kita tunjukin video itu ke semua orang terutama orang tua Delia, usul Elina. Sonya terdiam. Sepertinya akan sulit. Kemungkinan orang tua Delia akan melindungi delima. Kasus Delima dan Bi Mirna. Buktinya sudah ada kok. Tapi orang tua Delia diam saja. Mereka tetap nggak menjebloskan delima ke penjara. Karena mereka nggak mau reputasi keluarga mereka rusak. Di mata mereka, delima ibaratnya sebagai penolong. Delima mengangkat derajat kedua orang tua Delia karena dia kuliah di jurusan kedokteran. Sonya menghela napas panjang. Menurutku satu-satunya cara supaya orang tua Delia sadar betapa pentingnya Delia adalah dengan kesuksesan Delia itu sendiri. Buktikan bahwa meskipun tidak menjadi dokter, Delia tetap bisa mengangkat derajat keluarganya dengan kesuksesan di bidang desainer. Elina mengangguk. Tapi ide kamu patut dicoba. Kalau sampai terbukti delima merekayasa foto Delia dengan mantan gebetan, awas saja.
Sonya berapi-api. Satu dua kejahatan delima, mungkin mereka masih bisa menutupi. Tapi kalau sudah berkali-kali orang tua Delia juga jengah. Oke, misi dimulai. Gedung Ivory. Selesai kuliah agak siang, Delia langsung ke butik untuk melanjutkan proyek individu pertamanya membuat gaun photoshoot artis. Sebagai asisten ketiga Miss Brenda, dia mendapat ruangan sendiri tidak sebesar ruangan asisten pertama, tetapi cukup nyaman untuk bekerja. Dindingnya dihiasi rak-rak berisi kain, benang, dan sketsa desain. Di sudut ruangan, ada meja kerja dan mesin jahit yang selalu menemani proses kreatifnya. Dari pukul 1 siang hingga 5 sore, Delia tenggelam dalam pekerjaannya. Jarinya lincah mengatur lipatan kain, menyesuaikan detail yang harus sempurna. Gaun itu adalah proyek individu pertamanya, sebuah tantangan besar yang membuatnya bersemangat sekaligus gugup. Delia senang bekerja di sini. Orang-orang di butik ini menyambutnya dengan baik. Mereka ramah dan bersedia berbagi ilmu. Meski baru, Delia merasa nyaman berada di sini. Dia menyukai atmosfer butik yang penuh kreativitas dan seni. 46. Oke, sentuhan terakhir dan selesai. Delia berhasil menyelesaikannya. Tak lama Miss Brenda dan Kak Jen, asisten kedua, masuk ke dalam ruangannya. Misa Brenda, Kak Jen, sapa Delia riang. Kedua perempuan itu sama-sama tersenyum melihat keceriaan Delia. Gadis itu memang selalu penuh dengan semangat. Aku berhasil menyelesaikannya. Miss Brenda tak kuasa menahan gemas dan mengusap rambutnya. 2 hari ya? Iya, dalam 2 hari. Oke, Miss akan cek hasilnya. Miss Brenda dan Jen ikut melihat hasil desain dan jahitan Delia sendiri. Selama 1 tahun kemarin, selain belajar desain, Delia belajar menjahit. Jadi saat magang di sini dia sudah punya beberapa teknik jahitan sehingga pekerjaannya cepat selesai. Teknik menjahit apa yang kamu gunakan? Tanya Miss Brenda. Delia melangkah mendekat, tangannya dengan lembut menyentuh bagian gaun yang baru saja selesai dijahitnya. Aku menggunakan teknik jahitan French seam untuk bagian dalamnya, Miss, jawabnya penuh percaya diri. Teknik ini membuat hasil jahitan lebih rapi karena semua sisi kain tertutup sempurna, jadi nggak ada benang yang mencuat. Ini juga membuat gaun lebih nyaman dipakai, apalagi kalau bahannya ringan dan transparan seperti ini. Miss Brenda mengangguk, tangannya ikut meraba bagian dalam jahitan. Benar. Hasilnya bersih dan halus. Lalu bagian pinggirannya. Aku pakai teknik overlock stitch supaya kainnya nggak mudah lepas atau berjumbai, jelas Delia. Kak Jen mengangguk-angguk, kamu juga pakai teknik khusus untuk bagian renda di bagian atas ini? Tanyanya. Iya, Kak. Aku pakai teknik applique untuk menempelkan renda tanpa membuatnya terlihat kaku. Jadi aku menjahitnya dengan tangan pakai tusuk veston kecil supaya lebih menyatu dengan kain dasar. Miss Brenda tersenyum puas. Kerja bagus, Delia. Kamu memperhatikan detail dengan baik. Aku suka caramu memilih teknik jahitan yang sesuai dengan jenis kain dan fungsinya. Delia menahan senyum lebarnya, merasa senang mendapat pujian dari Miss Brenda. Keren sekali, Kak Jen juga memujinya. Terima kasih, Kak.
Aku juga banyak belajar dari kakak. Delia melingkar tangan di lengan Jen. Jen terkekeh. 47. Baiklah, Miss punya pekerjaan baru sekaligus hadiah untuk kamu. Pekerjaan sekaligus hadiah. Miss Brenda mengangguk. Beliau mengambil sesuatu di dalam tas dan mengulurkan pada Delia. Ini apa, Miss? Kamu tahu Luminaire Fashion Spare? Tahu, Miss. Semua desainer pasti tahu event itu. Fashion show eksklusif, menampilkan koleksi dari rumah mode ternama seperti Chanel, Gucci, Dior, dan lain-lain. Juga memberikan panggung bagi desainer Asia dan Singapura yang sedang naik daun. Banyak dihadiri oleh selebriti, model top, dan influencer fashion yang berpengaruh. Beberapa edisi sebelumnya pernah mendatangkan ikon fashion dunia. Benar sekali. Tahun ini diadakan di Singapura. Dan kamu yang akan datang mewakili brand Ivory. Hah? Delia tercengang mendengar itu. Aku. Iya. Kamu dan Jen. Delia langsung menoleh pada Jen. Jen menganggukkan kepala. Serius? Aku boleh datang ke event sebesar ini? Tapi aku bukan siapa-siapa. No, honey, ucapnya dengan nada lembut. Kamu mungkin bukan siapa-siapa hari ini, tapi suatu hari nanti, kamu akan menjadi desainer besar. Gaun-gaun hasil desainmu akan menjadi incaran banyak orang. Dan Miss yakin, suatu hari nanti kamu akan mengadakan fashion show eksklusif yang hanya memamerkan gaun-gaun cantikmu. Tanpa sadar air mata Delia menetes dan langsung menghamburkan diri memeluk Miss Brenda. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Tidak, sayang. Kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri yang sudah bekerja keras. Miss Brenda tersenyum dan mengusap rambut Delia. Sekitar pukul 18.30 malam, Delia keluar dari lift dan tiba di lantai L. Langkahnya riang dan matanya berbinar-binar sambil tak hentinya menatap surat undangan berwarna putih gold itu. Mimpi apa aku punya kesempatan emas ini? Mewakili brand Tante Evalina dan menghadiri fashion show eksklusif di Singapura. Apa nanti aku bisa bertemu desainer favoritku? Nggak sabar. Delia memeluk surat undangan itu dengan erat. Sampai tiba-tiba seseorang memanggilnya, seseorang dengan suara yang sangat Delia kenal. Delia. Dek. 48. Detik itu langkah Delia langsung terhenti, mematung sesaat ketika matanya bertemu dengan mata pemilik suara itu. Mama. Secara refleks, Delia menyembunyikan surat undangan itu ke belakang tubuhnya. Sebuah ketakutan terlintas jika tiba-tiba surat undangan ini direbut dan dibuang. Regina menyadari itu. Entah yang disembunyikan putrinya tapi. Kenapa dia kelihatan ketakutan dan buru-buru menyembunyikan kertas yang entah apa itu. Regina menghela nafas panjang dan menghampiri putrinya. Mama mau ngapain di sini? Tanya Delia langsung to the point. Tentu saja bertemu kamu, Regina mengedarkan pandangan ke sekeliling. Kamu kerja di sini. Ivory,
Brand baju yang bisa dibilang cukup besar di Indonesia. Not bad lah untuk magang sebagai desainer. Dari mana mama tahu aku di sini? Tentu saja mama mencari kamu, Delia. Bukan hanya mama, papa dan Adrian juga mencari kamu. Dengan susah payah selama beberapa hari ini kami terus mencari kamu. Akhirnya kami tahu tempat tinggal kamu dan tempat kamu bekerja. Tempat tinggalku. Iya, sebuah apartemen mewah dengan harga sewa puluhan juta per bulan. Nada suara Regina terdengar lebih serius, sorot matanya sedikit menajam. Bagaimana bisa kamu tinggal di apartemen semahal itu? Kamu nggak mungkin menyewa dengan uangmu sendiri kan? Apartemen itu milik siapa? Kamu tinggal di apartemen itu dengan siapa? Kamu. Regina tersentak. Ah, tidak. Tanpa sadar dia mencecar putrinya. Aduh, maafkan mama. Mama jadi banyak bertanya. Tentu saja apartemen itu milik teman kuliahmu. Kamu kuliah di universitas bergengsi. Teman-temanmu pasti anak-anak orang kaya. Bagi orang kaya menyewa apartemen seharga 20 juta per bulan atau 30 juta per bulan, bukan masalah besar. Hahaha. Regina tertawa, lalu menatap putrinya dengan senyuman manis. Kamu tidak perlu khawatir. Mama tidak berpikir buruk kok. Mama percaya padamu. Ayo mama antar ke apartemen temanmu dan kemasi barang-barangmu. Lalu kita pulang. Papa dan kakakmu sudah menunggu di rumah. 49. Regina menggenggam tangan putrinya tapi buru-buru Delia menangkisnya. Dengan cepat Delia memasukkan surat undangan itu ke dalam tas. Aku tidak mau pulang. Kenapa? Apa alasannya? Ayo kita mengobrol sambil makan malam. Kamu pasti belum makan kan? Nggak perlu. Kita ngobrol di sini saja. Karena pembicaraan kita juga tidak akan lama kan. Tapi jangan di lobi. Tak ingin membuat keributan di gedung ini, Delia mengajak mamanya berbicara di parkiran. Tentu saja Regina tidak senang tapi tetap menuruti keinginan putrinya. Daripada mengobrol di sini lebih baik di restoran saja sambil makan. Di sini saja, Ma. Aku akan langsung ke inti pembicaraan. Mama juga sibuk kan? Mama pasti malas membuang-buang waktu untukku. Jadi jawabanku tidak. Aku tidak mau pulang. Iya, kenapa nggak mau pulang? Kamu marah gara-gara mama memecat Bianti. Mama sudah menelponnya dan berusaha membujuk beliau kembali, tapi beliau menolak. Anak-anaknya melarang. Katanya sudah tua, lebih baik berhenti bekerja saja. Dan itu alasan yang bagus kan? Kamu mau Bianti yang sudah tua itu kerja angkat-angkat barang yang berat? Atau kamu marah karena insiden akun-akun palsu itu? Oke, Mama yang salah. Mama minta maaf. Kamu korban dan delima pelaku. Delima yang membuat akun-akun palsu itu untuk meneror dan menjelek-jelekkan kamu. Tapi mama malah menuduh kamu merekayasa bukti-bukti itu untuk memfitnah Delima. Sekali lagi mama minta maaf. Mama mengaku salah. Sudah kan? Delia diam sesaat dan memandangi wajah mamanya yang tampak keras sekeras kata-katanya. Beliau sedang meminta maaf tapi Delia tidak menemukan kelembutan dari kalimatnya.
Permintaan maaf itu hanya formalitas, tidak ada ketulusan di sana. Aku maafkan, jawab Delia singkat. Seketika senyum Regina mengembang. Ya sudah, tunggu apa lagi, ayo kita pulang. Tapi aku nggak mau pulang. Katanya sudah memaafkan, kenapa kamu menolak pulang? Kamu ingin mempermainkan Mama.